Izinkan saya Rizky Bilar ingin ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ibu bapak, mana suaranya? Ibarat pantun tukang minyak pakai sendal jepit, yang hadir banyak, yang jawab salamnya baru sedik. Jawab salam lebih semangat lagi, siap? Saya doain mudah-mudahan yang jawab salam saya pulang dari sini dapat duit banyak. Yang aminnya kenceng kagak punya duit. Kelihatan banget. Jawab salam lebih semangat, karena salam adalah doa. Semoga kita diberikan keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Budi Faisal, dan tentunya bersama keluarga besar, alhamdulillah. Dan tentunya kita doakan semoga beliau sekeluarga selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dengan keberkahan, rumah barunya membawa keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan kepada Ustadz Hadrawi, alhamdulillah, yang tadi udah manggil saya, Masya Allah. Dan tentunya guru kita bersama Bang Haji Akri Patrio, Ibu Pak Haji Akri Patrio, yang dulu ngetop sama yang begini lagunya, ngelabah ayo kita ngelabah. Coba semua, ngelabah. Bu, masih hidup? Bu, innalillahi wa inna. Alhamdulillah, beliau sudah ada bersama kita. Wasilah beliau Bapak Ibu saya diundang ke sini, wasilah Bang Haji Akri. Beliau minta saya untuk maju dan tampil di sini. Padahal harusnya malam hari ini saya di Serang. Cuma berhubung beliau yang minta, saya bela-belain datang ke sini karena yang di Serang nggak ada yang ngundang. Jadi saya nyari yang jelas. Alhamdulillah. Dan juga kepada para guru, para kiai, para asatiz wal asatizah, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan semuanya yang hadir, tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga semua calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya minta angkat tangan dulu semua begini, angkat tangan. Kita doa. Malam hari ini kita doain semoga hari ini kita diundang dalam rangka tasyakuran rumah barunya. Semoga Allah berikan keindahan, keberkahan. Rumahnya dijadikan taman-taman surga, amin. Coba tangannya begini Bu, tangan begini semuanya, Bapak Ibu semua, kita baca suratul Fatihah. Semoga berkah buat kita, berkah buat rumah ini, berkah buat pengisinya, dan kita semua juga dimudahkan. Mudah-mudahan kita juga bisa punya rumah kayak begini, amin. Amin ya Allah. Aminnya kayak nggak yakin, berat ya Bu. Saya juga susah Bu, belum tentu. Biar kata artis rumah segede gini, Masya Allah. Kita doa aja dulu, nggak ada yang nggak mungkin, bener nggak? Ayo kita angkat tangan begini, ikhlas, lillah. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Saya minta sekali lagi ibu bapak tangannya begini. Nanti dari begini semua kita taruh di dada, disilangkan begini sama-sama. Semua ya bu, coba ikutin dulu perintah saya. Dari depan bapak, nanti dari situ taruh di dada. Semoga kita semua jadi orang-orang bahagia, amin. Ikutin semua, sekarang tangannya di atas begini. Ikutin saya. Kemudian semua nanti saya perintahkan taruh di dada, sama-sama taruh di dada. Siap? Siap bapak? Supaya kita semua bahagia. 1, 2, 3, ikutin perintah saya dari depan, langsung taruh di dada. 1, 2, 3. Entah apa yang merasukimu. Ibu-ibu sih gak masalah, begini girang. Kiai di depan, nyesel banget gue begini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini bersyukur kepada Allah kita dikasih sehat, betul nggak? Bersyukur kepada Allah, sehat kita, sehat yang dimanfaatkan untuk apa? Untuk jalan yang baik, dan itulah yang dinamakan sehat walafiat. Alhamdulillah. Bersyukur juga kepada Allah kita masih dikasih hidup. Betul gak bu? Alhamdulillah. Guru saya pernah bilang, dengan kita hidup, yang miskin masih ada kesempatan jadi orang kaya selama masih hidup. Yang bodoh masih ada kesempatan jadi pinter selama masih hidup. Yang belum baik masih ada kesempatan jadi orang baik selama masih hidup. Tapi hidup bukan cuma sekedar hidup. Hidup harus punya tujuan hidup, yaitu zat yang maha hidup, Allah Subhanahu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, terus ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu. Bersyukur kita masih dikasih hidup. Tandanya hidup karena kita masih ada ruh di dalam jasad kita. Betul nggak? Kalau ruh udah nggak ada di jasad kita, tandanya kita sudah nggak alias maut. Di sini Sunda Sadayana Bapak ya, punten. Sunda. Betawi. Betawi Sunda. Campur. Aya nu Sunda, sok cung angkat tangan nu Sunda. Sunda Bogor. Sunda. Nu Betawi aya. Coba nu Betawi mana? Tah. Takut diprank lagi. Tapi kalau yang namanya Sunda, Masya Allah, saya juga orang Sunda, Sunda Bogor, Lewiliang. Sunda mau bahasanya banyak. Satu aja tadi ngomongin mati, bahasa Indonesia mati, bahasa Sunda maut, terus pae, modar, sopan pak, dikit sopan pak. Lah ngomong modarnya ke saya, modar, itu namanya menghina. Modar, terus apa lagi bu? Pupus, maut, tewas. Itulah Sunda bu, Masya Allah. Tapi ada yang kalau namanya orang Sunda tuh, mohon maaf nih, ada kisah. Ada yang namanya pimpinan prajurit baris berbaris, itu asalnya dari Medan. Karena dia dari Medan, kemudian prajurit lainnya itu dari Sunda. Orang Medan kan nggak bisa ngomong huruf e, bisanya e, betul nggak? Itu pimpinan teriak, memberikan instruksi, letakkan senjata. Rak. Itu prajurit orang Sunda. Bukannya dijilatin, diletakkan. Bukan.
Ada yang paham nggak Bu? Letak itu bahasa Sunda jilat. Orang Medan bilang letakan senjata. Prajurit dijilatin. Aduh ya Allah. Alhamdulillah. Bersyukur kita masih dikasih hidup. Dan mudah-mudahan hidup kita ini adalah hidup yang selalu dimanfaatkan untuk siapa? Untuk zat yang maha hidup. Karena jelas dunia itu sementara, yang abadi itu adalah akhirat. Dunia mah cuma singgah, aslinya nanti kehidupan kita setelah kita mati dan nanti dibangkitkan kembali. Disitulah kita pastinya akan bertanggung jawab hidup kita, apa yang kita lakukan selama kita hidup. Orang kaya, orang miskin, raja mate. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ibu-ibu hidup, bapak-bapak, anak-anak, Bang Hafiz puas. Emang ngaji mah Pak sama ibu-ibu seneng, saya mah sama bapak-bapak mah kurang. Ibu-ibu mah kalau apa-apa girang. Ibu-ibu mah apa-apa juga serba girang. Ibu-ibu mah ya. Bapak-bapak mah kalem aja, diem. Toto nunduk. Pules. Lah ibu-ibu mah semangat urusan ngaji. Semangat dari mana? Lihat ibu-ibu kalau ngaji, lihat jumlahnya paling banyak daripada bapak-bapak. Ya enggak? Itu tanda semangat. Semangat dari mana lagi? Lihat ibu-ibu kalau ngaji seragamnya warna-warni. Kalau bapak-bapak biasanya baju kokonya itu lagi. Kadang baju koko putih, kerahnya dari putih sampai coklat, sampai hitam, sampai robek masih dipakai. Jangan ketawa, mikir lu, mikir. Laki sia eta. Lah ibu-ibu mah Masya Allah, ini mau urusan ngaji, mau urusan kondangan. Ibu-ibu nih sama bapak-bapak mandinya aja Masya Allah, ibu-ibu jauh lebih lama ketimbang bapak-bapak. Lah ibu-ibu Masya Allah, sabun dari atas sampai bawah beda-beda. Bapak-bapak mandi sabun sampai tipis masih digosok, sampo habis diisi air lagi, kocok-kocok lagi. Lah kadang bapak-bapak sabunnya habis, main mandi aja pakai sabun bini, main pakai aja sabun, selesai mandi badan kerasa bagaimana gitu. Dia bilang sama bininya, mama tadi aku mandi kok sabunnya perasaan kayak begini banget rasanya ya. Papa pakai sabun mana? Itu yang botol bening. Ya Allah Pak, itu sabun sirih. Pantes keset. Jangan ketawa, mikir. Lah bapak-bapak mah cuek Bu, bener cuek bapak-bapak mah. Lah iya, sholat maghrib itu, sholat isya itu, subuh itu kokonya, sholat idul fitri, idul adha itu. Kadang berangkat sholat, mohon maaf, kancing atas hitam bawah putih cuek. Lah, lah emang bener lah, coba ibu-ibu mah Masya Allah, mau kondangan aja nih, Masya Allah. Ini selesai mandi, bapak-bapak mau udah beres 10 menit beres semuanya, ibu-ibu setengah jam belum tentu. Apalagi kalau yang demen dandan, ibu ya, Masya Allah kalau udah demen dandan itu ibu-ibu mandi kelar, bebedak aja pakai foundation dulu. Ya Pak, kalau bapak-bapak mana ada pakai foundation? Ibu-ibu foundation dulu, setelah foundation baru bebedak, betul nggak? Tapi tenang Bu, Pak, mohon maaf, zaman sekarang bedaknya cakep-cakep, mahal-mahal, bagus-bagus. Bagusnya dari mana? Beda antara bedak zaman dulu sama bedak zaman sekarang. Bedanya di mana? Bedak zaman dulu bedak yang nempel di kulit. Kalau bedak zaman sekarang kulit nempel di bedak. Krim siang, krim malam, krim siang, krim malam. Muka tadinya hitam, pakai seminggu merah, 2 minggu ngeletek, sebulan itu kulit ngikut sama bedak.
tadinya hitam jadi putih, cuma dia lupa lehernya hitam. Makainya muka yang hamil amit-amit coba. Bu, Pak, bebedak udah rapi, belum eyeshadow, eyeliner, eye kucing, eye otot. Apalagi yang demen pakai bulu mata, masya Allah, itu yang namanya pakai bulu mata. Kalau nggak lihai, setengah jam nggak nempel-nempel. Asal ditekan, pletak, ditekan, pletak. Lah kalau nggak biasa mah nggak nempel-nempel, sekalinya dipakai lem mantep, pegang pencet mantep nempel, kiri mantep nempel. Berangkat kondangan, pulang kondangan, bulu mata kagak bisa dilepas. Ternyata pas dilihat lemnya, lem Korea yang goceng di lampu merah. Beres rapi, bulu mata rapi, pakai jilbab. Sebelum jilbab milih ciput. Ya Allah, laki makanya sering terjadi perselisihan. Di mana? Karena laki udah beres, perempuan belum. Sebelum jilbab ciput, merah salah, hijau salah, menyesuaikan nama jilbab dan seragam. Merah salah, hijau salah, mati lampu cepret, main pakai aja. Baru mau berangkat kondangan, lampu hidup lagi, cepret, alhamdulillah. Dia ngaca lagi, ya Allah, ternyata yang dipakai bukan ciput, celana dalam. Astagfirullahaladzim. Bu, Pak, si masalah yang penting girang ya Bu, ya Bu, Pak. Alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kita sehat, selain kita hidup, selain kita punya luang waktu, dan tentunya nikmat yang paling besar yang Allah titipkan kepada kita, diberikan kepada kita adalah nikmat iman. Alhamdulillah. Karena iman kita mau duduk di sini, karena iman kita mau menjalin silaturahmi, karena iman kita mau ngaji, karena iman kita mau dengarkan ceramah malam hari ini. Itulah iman. Semoga kita, siapa di antara kita yang ada iman di dalam dirinya, insya Allah itulah mudah-mudahan salah satu kunci kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu. Karena kunci masuk surga adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadarnya Allah. Alhamdulillah. Dan ingat Bu, di dalam Al-Quran dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mal'ul ard. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir itu nggak bisa menebus kekafiran. Walau dengan emas segede bumi, bayangin, emas segede bumi nggak bisa nebus kekafirannya. Kita bersyukur punya iman, betul nggak? Berarti iman kita harganya lebih mahal dari emas segede bumi. Emas sekarang segram berapa Bu, Pak? Pak, ya salah nanya. Lamanya nggak pernah ngebeliin bini ini mah. Gua salah nanya. Jangan nanya gua tadi. Boro-boro emas, makin cincin bini aja nunggu hasil ciki hadiahnya. Emas segram berapa Bu? Hah? Sejuta? Emas segram sejuta. Mungkin 100 gram itu masih bisa digenggam sama tangan. 100 juta. Kurang lebih mungkin bisa jadi 100 juta. Itu aja udah mahal banget, apalagi segede bumi. Ya Allah, segede bumi Pak.
Tapi ya ngomong-ngomong kalau urusan emas memang ibu-ibu Masya Allah luar biasa. Emas mah anteng Pak, kalau banyak duit gampang. Kalau pengen bini anteng gak mau kemana-mana, beliin emas. Cuma jangan nanggung-nanggung, beliin sekalian kalung 15 kilo, gelang kanan 10, gelang kiri 10 kilo, anting kira-kira 15 kilo, 15 kilo, gelang kaki 20 kilo, 20 kilo. Insya Allah bini kita PA. Enggak kemana, mama enggak kemana, enggak. Asal jangan dituntun. Jadi bersyukur kepada Allah, kita punya iman. Iman kita mahal harganya. Karena yang memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Aus. Ini saya mah pembuka doang Bu, nanti ceramah aslinya guru saya, kiai saya, Bang Haji Akri, Kiai Haji Akri Patrio. Kalau saya pembuka aja dan gak perlu lama-lama Bu, karena mau lama mau sebentar, amplopnya udah dilem. Cek. Enggak, saya mah mohon maaf. Saya mah dipanggil Pak Haji Budi juga udah girang banget. Kagak pernah mikirin amplop. Ngapa sih Pak? Bapak nggak boleh Pak bikin opini sendiri Pak. Opini Bapak sama mau otak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Minum sunahnya duduk ya Bu. Pak, Bapak saya bilang jangan pernah lepas dari Bismillah, Fatihah, Waqiah, Ar-Rahman, Yasin. Kapan minumnya? Boleh sulap nggak Bu? Boleh sulap nggak Pak? Kira-kira lamun cai dina botol abdi tonggengken. Kira-kira kalau air di dalam botol ini saya tunggingin tumpah apa enggak? Satu guru satu ilmu, kalau ditunggingin tumpah karena ilmu fisika air mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah, betul. Ini insya Allah air dalam botol saya tunggingin gak tumpah. Coba satu guru satu ilmu jangan ganggu. Bim salah bim jadi apa? Siga anak PAUD. Ningali, liatin. Bismillahirrahmanirrahim. Air dalam botol saya tunggingin gak tumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah terbukti. Salahnya di mana? Ini air ditunggingin enggak tumpah. Bu, saya disuruh duluan sama Bang Haji Akri dan alhamdulillah ini udah belum ya Bang Aplay? Udah kali? Hah? Ras terus alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, syukur. Karena dengan kita bersyukur kepada Allah, tentunya inilah cara kita hidup supaya apa? Kita jauh dari sifat sombong, kita jauh dari sifat kekurangan, kita jauh dari sifat-sifat tidak baik. Kenapa? Kalau kita merasa bersyukur, apapun yang Allah berikan kepada kita, baik kaya maupun sederhana maupun biasa-biasa saja, kita bersyukur. Dimanapun Allah letakkan kita, tentunya kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dalam keadaan biasa, dah emang saya mah biasa, alhamdulillah, yang penting mah masih hidup. Bersyukur selalu apa? Melihat ke bawah. Dan kita jauh dari sifat sombong. Kenapa? Apapun
tentunya itu hanya sebuah titipan. Betul nggak Bu? Dan kita merasa cukup, hidup jadi merasa cukup kalau kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah besar bersyukur, pasti hidup jadi tenang. Rumah kecil kalau bersyukur tetap bahagia, tetap senang. Karena berapa banyak orang yang rumahnya besar, rumahnya mewah, tapi tanpa rasa syukur di hatinya, jauh dari kebahagiaan, jauh dari kesenangan. Tapi berapa banyak orang yang rumahnya kecil, rumahnya sempit, tapi dia merasa hidupnya sempit, susah. Susah. Yes. Tapi kalau bersyukur, sekecil apapun rumahnya, tapi rasa syukurnya di dalam dadanya, dia merasa tetap apapun yang Allah berikan kepadanya, dia selalu berterima kasih dan bersyukur. Itulah jadi besar, dia akan merasa hidupnya selalu bahagia. Alhamdulillah. Aduh. Bu, Pak, Bu, Pak, sementara tinggal di dunia mah, kita mau maksain diri ketika kita punya sesuatu, pengen ningkatin lebih mewah lagi agar kita bisa lebih hebat dari orang di sekitar kita. Tetap kita nambah ekonomi, tetap masih ada yang di atas kita. Kita tambah lagi, masih ada yang di atas kita. Terus kita kejar, nggak pernah habis, tetap masih ada orang-orang hebat di atas kita. Oleh karena itu nggak akan ada habis-habisnya. Maka dari itu munculkan rasa syukur dalam diri kita. Ketika kita berada di step 1, step 2, step 3, kalau kita bersyukur, apapun yang Allah berikan, kita insya Allah dengan yang kita miliki, kita akan bisa berbagi kepada orang-orang yang ada di bawah kita. Di step yang lebih rendah, tentunya apa? Itu baru kita benar-benar menjadi hamba yang bersyukur, memberikan apa yang telah Allah berikan kepada kita untuk bisa diberikan kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat manusia lainnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Salatullah ala Yasin. Salnabi bismillah wabil hadi. Tawassalna bi bismillah wabil hadi. Wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin, ala Yasin, ala Yasin, ala Yasin, ala Yasin, ala Yasin, ala Yasin. Apa sih Bu?
Alhamdulillah tanpa terasa Ramadan udah kita lewatin ya Bu. Bener gak? Perasaan cepet banget. Hari berlalu begitu cepat. Betul gak? Dan memang alhamdulillah kita tinggal di negara yang perputaran matahari dan langitnya seimbang. Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan dengan perputaran dan peredarannya sesuai, sudah cakep. Asyamsu wal qamaru bihusban. Di dalam surat Ar-Rahman kan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam. Wal habbu dhul asfi war raihan. Fabi ayyi ala tukadziban. Asyamsu wal qamaru bihusban. Allah menciptakan matahari dan bulan sesuai dengan peredarannya. Dan alhamdulillah negara kita Republik Indonesia perputaran matahari dan bulannya seimbang. Ada negara lain yang siangnya jauh lebih lama ketimbang malamnya. Ada di negara luar sana malamnya lebih lama daripada siangnya. Bayangin kalau malam lebih lama daripada siangnya, sempak kapan keringnya? Betul enggak? Malam mulu, kapan ngejemurnya? Siang lebih lama daripada malamnya. Masya Allah, siang udah begini aja alhamdulillah. Bagaimana kalau lama? Siang begini aja udah pada dekil. Bagaimana kalau malam? Siangnya lebih lama, makin dekil. Makanya bersyukur kepada Allah, kita sebagai manusia telah ditempa di bulan suci Ramadan 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu sebelum Ramadan tiba kita doa minta sama Allah, tapi tanpa terasa sudah sampai di bulan Syawal dan di penghujung Syawal. Saat bulan Rajab kita doa, Allahumma, angkat tangan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Maka 3 bulan lalu kita ngapa jadi doa makan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Berkahi bulan Rajab, berkahi bulan Sya'ban, pertemukan kami di bulan suci Ramadan. Tanpa terasa Ramadan sudah kita lewatin dan kita sudah sampai di penghujung Syawal. Semoga kita dibentuk dalam bulan suci Ramadan, dibentuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa, dan mudah-mudahan takwanya kita kepada Allah, kita semakin taat, kepada manusia kita semakin manfaat. Alhamdulillah, pegang kunciannya, kepada Allah kita semakin taat, kepada manusia kita semakin manfaat. Alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin, nanti diteruskan oleh guru kita Kiai Haji Akri Patrio.